persamaan hari ini kita tahu seluruh Indonesia lagi marah pada pemerintah. Semua dalil akademis. Jadilah tugas mahasiswa untuk mengendalikan politik dengan basis argumen akademis. Jadi silakan kalian demo, kalian punya hak untuk menentukan isi negeri ini. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup Republik Indonesia! Hidup! Di sini kita ada 5 tuntutan isu. Yang pertama terkait dengan mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang kiranya kurang tepat terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Terus yang kedua ada terkait dengan evaluasi makan bergizi gratis yang kita melihat bahwa banyak hal-hal yang kurang tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini. Makan gizi gratis apa yang dianggap tidak tepat oleh teman-teman mahasiswa? Oke, apa yang kita anggap tidak tepat terkait dengan makan bergizi gratis ini? Seperti yang kita tahu bahwa makan bergizi gratis ini memiliki tujuan, salah satunya adalah terkait dengan stunting dan terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan IQ dari anak-anak yang ada seperti itu. Tapi kita melihat bahwa dalam perjalanannya banyak hal-hal yang kurang tepat. Misal ada terkait dengan target sasarannya masih kurang tepat, lalu terkait dengan banyak ada juga kasus-kasus terkait dengan keracunan dan seperti itu terkait dengan makan bergizi gratis. Adanya efisiensi di anggaran kementerian apakah berpengaruh sama UI sendiri? Oke, terkait dengan efisiensi anggaran ini 3-4 hari yang lalu kita menerima kabar yang cukup sedih mungkin untuk teman-teman mahasiswa sendiri, terutama terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan. Terkait dengan efisiensi anggaran pendidikan ini sempat viral juga waktu itu sekitar 600.000 mahasiswa yang ada di Indonesia terancam, 600.000 mahasiswa penerima KIPK di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Jadi seperti itu. Indonesia gelap. Puluhan BEM itu menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah dengan menuntut kebijakan pemerintah soal salah satunya adalah pemotongan efisiensi anggaran. Nah, di sisi lain kita akan melihat bagaimana respon Ade Armando, Hasan Nasbi, dan Ibu Irma tentunya, dan respon juga dari netizen. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Adik-adikku tersayang, ya kalau adik-adik pada merem begitu ya gelap deh ya. Nih, kalau merem begini mah emang gelap, kanan kiri depan belakang gelap, kagak bisa ngelihat apa-apa deh. Apalagi kalau merem sambil ngebayangin pacar kita selingkuh. Aduh, gelap kali duniaku ini ya. Makanya coba melek deh, melek begini, melek. Cerah sekali hari ini, nggak ada gelap-gelapnya sama sekali deh. Lah kalau merem emang gelap deh, melek gini melek. Tah, melek. Cerah sekali, melek deh, melek. Jangan merem, gelap kalau merem emang. Orang kalo. Kalau ada yang mengatakan bahwa anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa kita sangat apolitis dan tidak lagi mau mengurusi persoalan-persoalan di luar mereka, cenderung mager, rebahan, hari-hari ini dibuktikan bahwa mereka ternyata sangat kritis dan bersedia mengambil risiko. Adili Jokowi di tembok-tembok di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu ternyata merupakan bagian dari perlawanan anak-anak muda terhadap kekuasaan yang menindas. Lalu hanya beberapa hari setelah Jokowi
menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan hari ini tidak ada yang berani mengkritik kekuasaan, dijawab dengan tuntas oleh generasi muda kita di jalanan di seluruh penjuru negeri. Mahasiswa turun ke jalan dan mengatakan Indonesia gelap. Benarkah Indonesia gelap? Ya. Ketika politik kehilangan keseimbangan, ketika hukum dipermainkan, kriminalisasi merajalela, pembungkaman, dan kemudian oligarki membunuh hati nurani dan akal sehat, maka memang sudah pantas anak-anak muda, generasi muda, mahasiswa turun ke jalan. Ayo lawan kesombongan, lawan arogansi kekuasaan, karena kalau kita tidak melawan hari ini, maka besok sudah terlambat. Terus bergerak, semangat, merdeka. Biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa, dan segala macam sama sekali tidak boleh dikurangi. Itu statement Presiden sudah jelas sekali. Jadi, tapi ada rencana nggak Presiden atau mungkin KSP atau mungkin dari Mensesnek akan menerima perwakilan yang demo? Perwakilan yang demo, saya belum tahu informasi itu. Tadi tidak dibahas, tapi Presiden sampaikan bahwa informasi yang beredar soal pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar, dan Presiden bilang ini tidak boleh dilakukan. Saya mengomentari juga ada beberapa oknum-oknum politisi yang belum apa-apa sudah seolah-olah ingin agar program ini tuh tidak berhasil, gitu ya, dengan menyampaikan bahwa anggarannya begini, begini gitu kan. Saya heran ya ketika misalnya ada politisi, ada oknum-oknum yang selalu nyinyir gitu ya. Mereka tahu nggak sih kalau banyak sekali anak-anak yang menyambut makan bergizi gratis ini dengan sukacita. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, tentunya pemerintah Pak Prabowo Subianto bertanggung jawab penuh terhadap anggaran yang akan digelontorkan untuk kemaslahatan anak-anak Indonesia. Program ini kan baru berjalan sebulan. Kalau untuk uji cobanya sudah 2 bulan lalu, dan itu pun pakai dana talangan dari Presiden, karena Presiden merasa bertanggung jawab dengan program unggulan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ini. Rasanya kita sudah sama sekali nggak bisa percaya dengan gerakan-gerakan mahasiswa. Baru saja dikabarkan di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar aksi mulai Senin sampai Rabu ini. Kabarnya aksi dilakukan secara serentak di sejumlah daerah Indonesia. Mereka akan melibatkan ribuan mahasiswa katanya. Tema demonstrasi yang diusung adalah Indonesia Gelap. Mereka mengajukan sejumlah tuntutan. Ada soal efisiensi anggaran, transparansi anggaran, program makan bergizi gratis, revisi Undang-Undang Minerba, fungsi TNI, dan satu lagi yang juga penting. Para mahasiswa ini meminta aparat segera menangkap dan mengadili Jokowi. Jangan tanya alasan mengapa mereka menuntut Jokowi segera ditangkap dan diadili. Mereka memang nggak punya alasan. Mereka cuma ingin menjelekkan Jokowi. Sangat mungkin mereka adalah kumpulan orang-orang bayaran. Atau juga tak punya pengetahuan yang cukup tentang dinamika politik kita. Karena itu mereka mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Sekedar catatan, saat ini media juga memberitakan ada pemasangan grafiti adili Jokowi di banyak kota di Indonesia. Dengan demikian, gerakan BEM ini sangat mungkin menjadi bagian dari gerakan badut terorganisir itu. Indonesia gelap. Begitu teriak adik-adik mahasiswa yang berdemo di depan istana Senin 17 Februari 2025. Apanya yang gelap, Dik? Langitnya mendung, listriknya mati. Di sini terang kok. Saya bisa melihat semuanya dengan gamblang dan jelas. Kok adik-adik mahasiswa bilang gelap? Oh, saya tahu. Mungkin mereka tutup mata, jadi kelihatan gelap semuanya. Coba adik-adik mahasiswa buka matanya, biar bisa melihat dengan terang dan jelas seperti saya. Gimana? Sudah buka mata, tapi masih gelap? Nah, kalau ini saya tahu sebabnya. Mata sudah terbuka tapi masih gelap adanya. Itu pertanda mata hatinya yang belum terbuka. Karena kalau mata hati tidak terbuka, yang harusnya terang jadi kelihatan gelap semua. Jadi jangan buru-buru menyalahkan adik-adik mahasiswa yang merasa Indonesia gelap.
Justru sepertinya kita harus membantu mereka. Kasihan, mata hatinya tertutup, dan sepertinya memang ada yang sengaja menutup. Ditutup dengan apa? Ya dengan propaganda, dengan fitnah, dengan hoax, dan berbagai cara lainnya untuk mengaburkan kebenaran dan fakta. Pengetatan anggaran dan pemotongan anggaran bikin Indonesia jadi gelap? Oh enggak juga. Coba undang Menteri Keuangan ke kampus dan ajak diskusi, mintai keterangan dan informasi. Nanti adik-adik akan paham bagaimana penghematan itu tidak akan membuat Indonesia gelap seperti yang kalian bayangkan. Tapi tahu nggak, apa yang bakal bikin Indonesia jadi gelap? Indonesia akan gelap kalau generasi penerusnya buta mata hati. Indonesia akan gelap kalau anak-anak muda yang akan menjadi pemegang estafet kepemimpinan cuma bisa mencaci maki tapi tidak paham persoalan dan apa yang terjadi di negara ini. Indonesia akan gelap kalau rakyatnya hobi demo, protes tapi tidak mau andil dan memberikan solusi. Rumahmu sedang direnovasi, perabotan dan isinya berantakan, terus kamu teriak-teriak merasa tidak nyaman dan merasa terganggu. Terus rame-rame bikin tagar kabur aja dulu. Kalau ini rumahmu, di mana tanggung jawabmu? Tugas mahasiswa itu menuntut ilmu. Kritis boleh, tapi pakailah cara-cara yang lebih bermutu. Memangnya masyarakat kalian anggap tidak tahu? Demo besar-besaran ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang punya kepentingan? Wong pakai mata telanjang aja kelihatan. Isu apa yang sedang ingin dibelokkan? Kelompok mana yang sedang habis-habisan, hancur lebur berantakan? Makanya dengan segala cara mereka berusaha melawan mati-matian. Bikin gaduh dengan adili Jokowi nggak jalan. Pencitraan dengan pergi ke Vatikan nggak mempan. Sekarang dadakan ziarah ke tempat orang-orang beriman juga malah jadi bahan omongan. Terus ini demo besar-besaran dengan slogan Indonesia gelap, makin nggak jelas dan makin nggak karu-karuan.